Assalamualaikum sahabat Kimet. Masih di pembahasan latihan soal PTS kelas 11 edisi matematika minat SKS tersebut sejam part 2. Berarti 2 jam ya. Oke. Insya Allah yang part 2 biasanya nggak sampai 1 jam kok. Mungkin sistem tersebut setengah jam kali ya judulnya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Soli dan Solihah kita buka. Let's open our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai lanjutan video pertama, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau tadi di video pertama kita sudah ke basic trigonometric equation form, sekarang kita move on ke advanced form, di lebih apa ya, bisa dikatakan lebih sulit, yaitu ke bentuk kuadrat trigonometri. Nah, apa yang harus di prepare kalau tadi kan di sebelumnya kita kan prepare di video satu tabel trigonometri, kemudian apa namanya kuadran-kuadran, terus rumus umumnya. Nah, sekarang di video 2 kita akan tetap prepare itu tetap, cuman kita tambahin yaitu dengan beberapa apa ya materi-materi yang nggak susah tapi konsepnya sering kita pakai. Nah, pertama yaitu tentang nilai dari sebuah trigonometri. Kami pernah jelaskan ya di kelas bahwa di dalam fungsi trigonometri kita itu punya pola yang disebut dengan periode, dan kita juga di dalam grafik sin dan cos kita punya amplitudo, yaitu puncak teratas dan lembah terbawah dari sebuah grafik sin X ya. Jadi kalau kita punya grafik sin X ya, ini kasih lihat grafik sin X. Jadi kalau kita punya grafik sin X itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia punya di sini puncak, dia punya di sini lembah. Nah, maka nilai dari sebuah sin X itu dia nggak pernah kurang dari negatif 1, dan juga dia juga nggak pernah lebih dari 1 untuk semua sudut X, karena dia cuma berpola dari sini ke sini, ke sini lagi, seperti itu terus. Nah, dan itu sama berlaku dengan cos X. Kalau Umi punya grafik cos X itu seperti ini grafiknya, ya, kurang lebih seperti ini. Ini juga sama, kita punya dia puncak dan lembah. Di sini dia juga berlaku, dia nggak akan lebih dari 1 dan nggak akan kurang dari negatif 1. Jadi kita punya konsep ini. Jadi nilai sebuah sin X dan cos X itu nggak akan lebih dari 1 dan kurang dari negatif 1. Atau kita biasa sebut mutlak sin X itu kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita punya itu konsep hari di video kedua ini. Jadi nanti kalau kita dapat kok sin X sama dengan 3, itu berarti nggak ada nilai X yang memenuhi. Jadi kalau misalnya punya sin X sama min 4/3 sama dengan 0. Nah, kita tahu ya 4/3 itu lebih dari 1, maka kita nggak akan dapat nilai X yang memenuhi. Ya, karena di sini nilai X itu untuk semua macam sudutnya, mau dikasih 720 derajat ataupun berapapun nilai sin dan cos itu nggak akan kurang dari negatif 1 dan nggak akan lebih dari 1. Jadi untuk pernyataan seperti ini berarti tidak ada solusi karena sin X nggak mungkin lebih dari 1. Ini tidak ada solusi. Jadi maksud konsep ini ya. Jadi konsep ini kalau kalian nanti di dalam persamaan kuadrat trigonometri kok menemukan salah satu faktornya ini, sin X min 4/3 sama dengan 0, berarti ini nggak kita pakai. Kenapa? Karena nggak ada solusi X yang memenuhi. Ya, jadi untuk nilai sin dan cos mereka nggak pernah lebih dari 1 dan kurang dari negatif 1. Jadi nggak pernah berlaku itu. Mereka antara negatif 1 sampai 1 yang kita pakai. Kalau ada yang lebih dari itu atau di luar interval ini berarti nggak kepakai. Atau nilainya nggak ada solusi X-nya. Next, apalagi nih yang perlu kita tahu, yaitu pertama tentang konsep sin dan cos ini, kemudian yang kedua adalah identitas trigonometri. Mungkin kalian udah belajar di kelas 10
identitas trigonometri. Nah, jadi kita punya identitas trigonometri yang paling terkenal yaitu akibat dari rumus Pythagoras, trigonometri, oke. Jadi akibat dari rumus Pythagoras yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Atau kalian bisa ganti alfa juga boleh, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 untuk semua nilai alfa. Tapi alfa sin dan alfa cos harus sama ya. Nah, di sini kita punya seperti ini. Akibat dari ini, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 mengakibatkan kita punya bentuk tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Apa itu sekan nih? Nah, jadi Umi punya sekan itu adalah 1, sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa. Kemudian Umi juga selain sekan, Umi punya cosec alfa, itu adalah 1 per sin alfa. Kemudian kotan alfa, Umi punya dia adalah 1 per tan alfa. Nah, ini harus kita ingat-ingat. Jadi konsepnya kita punya ini, kalau Umi sih selalu ingatnya dari 3 huruf dari depan ya. 1, 2, 3 C berarti 1 per cos, 1, 2, 3 S, nah, berarti 1 per sin, 1, 2, 3 T berarti 1 per tan, gitu aja. Ya, jadi itu jembatan kode ini. Jadi ini yang perlu kita tahu, yang Umi kotakin ya, identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 atau tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini gunanya apa, Mi? Gunanya untuk memanipulasi. Jadi nanti kalau misal ada persamaan trigonometrinya kok nyampur antara ada sin dan cos nyampur jadi satu persamaan, mungkin kita bisa gunakan identitas trigonometri ini untuk membuatnya jadi sin semua atau cos semua gitu. Kemudian yang terakhir, karena kita lagi membahas persamaan kuadrat, nah ini adalah materi kelas 9, kita materi persamaan kuadrat. Jadi kalau Kak Umi ingatkan lagi, kalau Umi punya Y kuadrat sama dengan A, ingat ya, di sini udah diulang di kelas 10 juga, Y-nya itu bukan sama dengan A, akar A aja, tapi plus minus akar A. Jadi kalau Umi punya, nanti kalau misal Umi punya tan kuadrat X sama dengan 3, berarti Umi punya tan X itu enggak sama dengan akar 3 aja, tapi plus minus akar 3. Nah, jadi sama seperti ini konsepnya. Jadi nanti yang Umi kotakin ini akan jadi konsep dasar kita mengerjakan persamaan kuadrat trigonometri. Dan of course kalau kita bilang persamaan kuadrat, nanti kita mungkin akan mengalami pemfaktoran, persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Itu pelajaran kelas 9 ya. Nanti mungkin kalian bisa searching di YouTube ini, di QMed, ada kok materi tentang persamaan kuadrat kelas 9. Buka aja di playlist, ada 9D dan 9E. Coba pilih salah satu. Oke, langsung aja kita kerjain soalnya. Ya, jadi itu dasar-dasarnya yang perlu kita siapkan. Ya. Langsung soal pertama, wah kita langsung disuguhi solusi real dari persamaan ini apa gitu kan. Nah, di sini kita bisa misalkan ya, kalau memang mau mudah ya, kalau mau mudah kita misalkan Y-nya sama dengan cos X, maka Umi punya cos kuadrat X ditambah cos X min 2 sama dengan 0 bisa Umi ubah karena Y sama dengan cos X, maka Umi punya Y kuadrat, jadi cos kuadratnya jadi Y kuadrat ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini baru kita faktorkan. Nah, cara faktorinya gampang. Jadi kalau misal kita udah lancar waktu kelas 9-nya lulus ya, di sini faktorinya gampang, kita punya Y, kemudian karena kita punya plus 1, di sini min 2, maka kita punya di sini ada plus 2, ada min 1. Oke, min 1 kali plus 2, min 2, plus 2 ditambah min 1, plus 1. Oke, jadi kita punya seperti ini bentuknya. Nah,
Jadi kita punya faktornya seperti ini, maka kita dapat Y-1 sama dengan 0 atau Y plus 1 sama dengan 0. Ketika kita punya Y-1 sama dengan 0, apa yang terjadi? Y-nya sama dengan 1. Ketika, Y plus 2, maaf, mistyping di sini. Ketika kita punya Y plus 2 di sini sama dengan 0, maka kita punya Y min 2. Y sama dengan min 2. Oke, perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik ya. Lihat, Umi kembalikan lagi ke bentuk Y-nya. Y-nya itu sama dengan cos X. Maka di sini Umi punya cos X sama dengan 1. Bisa kita kerjakan. Tapi yang satu lagi kita punya cos X sama dengan negatif 2. Apakah bisa dikerjakan? Of course no. Kenapa? Karena kita punya ini. Ya, catatan kita tadi. Cos alpha itu nilainya hanya dari negatif 1 sampai 1. Sedangkan nggak ada cos alpha yang sama dengan negatif 2. Berarti ini tidak punya solusi. Atau no solution ya. Tidak punya solusi. Kalau kita tulis TM aja, tidak memenuhi. Sehingga kita hanya gunakan satu persamaan aja yang cos X sama dengan 1. Nah, gimana cara nyari cos X sama dengan 1? Sama seperti di video pertama, kita tinggal jalankan sesuai prosedurnya, yaitu kita lihat cos yang hasilnya 1 atau positif 1, di sini kita punya cos 0 derajat, kemudian lihat di kuadran berapa aja, kita punya ada cos 0 derajat dan cos 360 derajat ya, di kuadran 4 dan 1 ya. Nah, di kuadran kedua, 180 derajat itu cosnya nilainya negatif. Jadi kita punya hanya di 0 derajat dan 360 derajat. Berarti kita punya solusinya, dia hanya di kuadran 1 dan 4. Dan kuadran 4 yaitu untuk cos 0. Kita punya cos X sama dengan cos 0. Atau di sini karena kita punya mereka langsung menggunakan radian, kita langsung pakai radian aja ya, nggak derajat ya, jadi cos 0 aja, nggak usah pakai derajat. Atau karena kita juga punya di kuadran 4, cos X sama dengan cos 360 atau 2pi. Sebenarnya salah satu aja nggak apa-apa sih. Ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan berapa kali ini? 0 ditambah K kali 2pi. Maka kita punya K kali 2pi untuk K anggota Z. Kemudian yang ini untuk cos X sama dengan cos 2pi, kita punya X sama dengan 2pi ditambah K kali 2pi untuk K-nya anggota Z. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Cari solusinya yang mana? Oh, di sini ada nih. Kita punya X sama dengan 2pi K, K-nya anggota Z. Jadi kita punya K kali 2pi sama aja 2pi kali K ya, karena perkalian di bilangan real sifatnya komutatif. Nah, jadi segampang itu. Segampang itu ya untuk menemukan solusi dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi jangan panik dan jangan berpikir ini sulit ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, baru soal pertama biasanya masih mudah ya. Next. Oke, sekarang angkanya lebih aneh. Oke. Wow, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, perhatikan di sini, Umi ganti warna pink supaya kita ganti suasana. Oke, nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah akar 2 cos X sama dengan 0. 2 cos kuadrat X ditambah akar 2 cos X sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini karena kita punya interval, otomatis yang ditanya adalah solusi khusus ya. Nah, perhatikan di sini, pertama kita harus cari solusi umumnya. Pertama dengan apa? Kita misalkan Y sama dengan cos X. Maka Umi punya 2Y kuadrat ditambah akar 2 kali Y sama dengan 0.
Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita sama-sama punya Y di sini, maka kita bisa keluarkan Y-nya, maka Umi punya 2Y kuadrat dibagi Y, kita hasilnya adalah 2Y. Kemudian akar 2Y dibagi Y, kita tinggal di sini akar 2. Maka kita punya hasilnya seperti ini. Otomatis kita punya dua solusi, yaitu Y sama dengan 0, atau Umi punya Y sama dengan 0, agak jauh jaraknya, atau Y sama dengan, oke, kita punya, Umi tulis persamaannya aja, 2Y plus akar 2 sama dengan 0. Maka Umi punya Y-nya sama dengan negatif akar 2. Nah, jadi kita punya 2Y sama dengan negatif akar 2, maka Y-nya sama dengan negatif akar 2 per 2, atau setengah min setengah akar 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita faktorkan dan ketemu ini ternyata. Nah, sekarang tinggal cari solusi umumnya. Nah, pertama, ubah lagi Y-nya ke bentuk cos X. Maka kita punya di sini cos X sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita punya cos X sama dengan min setengah akar 2. Oke. Nah, terus kita selesaiin satu dulu nih. Cos X sama dengan 0. Cos yang hasilnya 0 kita punya 90 derajat. Itu ada di kuadran 1 misalkan. Kita punya di kuadran 1. Solusinya adalah cos X sama dengan cos 90 derajat. Apakah hanya di kuadran 1? Kita punya lagi ternyata yang 0 adalah di kuadran 3, yaitu cos X sama dengan cos 270 derajat. Maka di sini kita punya di kuadran 3, cos X sama dengan cos 270 derajat. Nah, maka di sini solusi umumnya kita punya X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang ini X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lihat, dari satu cos X sama dengan 0 ini kita punya dua kuadran ya. Nah, jadi secara umum ketika kita punya persamaan kuadrat dalam trigonometri itu kita bisa dapat solusi umumnya itu maksimal 4 ya, maksimal 4, paling banyak 4. Jadi bisa kurang dari 4, kayak tadi contoh pertama kita punya satu atau dua solusi. Nah, sekarang di contoh yang kedua kita punya sekitar 4 solusi karena dua-duanya berlaku ya. Cos X sama dengan 0 itu ada, kemudian cos X sama dengan negatif setengah akar 2 juga ada. Nah, jadi kan kalau yang di soal pertama kita punya cos X sama dengan negatif 2 itu kan nggak ada solusinya. Nah, sekarang kita punya cos X sama dengan negatif setengah akar 2. Pertama kita cari cos yang hasilnya setengah akar 2. Ya, benar, 45 derajat. Maka kita punya untuk negatif, cos itu ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi cos yang nilainya negatif ada di kuadran 1 dan kuadran 2 dan kuadran 3. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Yang nilainya setengah akar 3 adalah 45 derajat. Kita lihat seperti di video pertama, rumus di kuadran 2 apa? 180 derajat kurangi alfa. Berarti kita punya cos X, karena kita punya setengah akar 2 itu 45, berarti cos 180 derajat dikurangi 45 derajat. Berapa tuh? Cos 135 derajat. Kemudian di kuadran 3, yaitu 180 derajat plus alfa, berarti kita punya cos X ditambah, ditambah lagi, sama dengan cos X sama dengan cos 180 derajat ditambah 45, yaitu 225 derajat. Maka kita punya solusi umumnya X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian di sini X sama dengan 225 derajat plus K kali 360 derajat. Oh, cukup panjang ya. Ini kita baru dapat solusi umumnya. Sedangkan di sini ditanya partikular solusinya. Nah, di sini kita punya batas nilai X-nya. Perhatikan, batas nilai X-nya di sini di antara 0 derajat, dari 0 derajat
maka di sini kita bisa tahu untuk K sama dengan 0, kita punya untuk kuadran 1 yang ini, X-nya 90 derajat, ya. Untuk yang ini 270 derajat, untuk yang ini 135 derajat, yang ini 225 derajat. Berarti kita punya solusinya, ya, ketika K-nya sama dengan 0, kita punya X yang ini, itu bakalan sama dengan 90 derajat. Kemudian X yang ini bakalan sama dengan 270 derajat. Kemudian X yang ini kita punya 135 derajat, dan X yang terakhir kita punya 225 derajat. Nah, kita lihat mana yang memenuhi. 90 derajat memenuhi ya, karena dia kurang dari 180. 270 nggak memenuhi, tidak memenuhi. Kemudian kita punya 135 derajat memenuhi. Kemudian 225 tidak memenuhi. Jadi kita punya dua solusi di sini. Karena kita berjalan di 0 derajat sampai 180 derajat ya, jadi kita mudah menemukan bahwa di sini untuk K sama dengan 0 cuma 90 derajat sama 135 derajat yang memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1 jangan ditanya, pasti nggak ada yang memenuhi karena ditambah 360 derajat ya. Nah, jadi terserah mau dicoba boleh, silahkan dicoba untuk K sama dengan 1, Umi jamin keempat-empatnya nggak ada yang memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan min 1 juga nggak akan ada yang memenuhi. Kenapa bisa yakin? Karena udah kebiasaan kan di video 1 tadi kita juga udah lihat polanya ya. Ketika kita tambahkan dengan 360 derajat pasti dia akan memenuhi. Karena batasnya kelihatan, cuma 180 derajat. Oke, di sini Umi berarti punya himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 135 derajat. Oke, jadi itu jawabannya ya. Untuk X dari 0 derajat sampai 180 derajat, penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X ditambah akar 2 cos X sama dengan 0 adalah 90 derajat dan 135 derajat. Next, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kita mulai menggunakan yang kita pelajari nih, yang tadi di prepare, yaitu Y kuadrat sama dengan A. Gimana nih? Oke, perhatikan di sini. Ketika Umi punya 4 cos kuadrat 3X min 3 sama dengan 0, kemudian Umi misalkan Y-nya sama dengan cos 3X, ya. Jadi Umi selalu memisalkan Y itu sebagai yang dicari gitu ya. Berarti kita punya, kalau Umi punya cos kuadrat 3X, Umi punya 4 cos berarti 4 Y ya, 4 Y kuadrat minus 3 sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, maka Umi punya 4Y kuadrat, maka di sini Umi harus ubah dia ke bentuk yang kita punya, Y kuadrat sama dengan A. Jadi Umi punya 4Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka Umi punya 4Y kuadrat sama dengan 3. Oke? Karena Umi mau bentuk Y kuadrat sama dengan A, maka Umi punya Y kuadrat sama dengan 3 per 4. Nah, maka Umi punya sekarang Y adalah plus minus akar 3 per 4. Yang artinya kita punya dia adalah plus minus dari akar 3 bagi akar 4, yang kita tahu akar 4 itu adalah 2, berarti kita punya Y-nya itu adalah plus minus akar 3 per 2, atau kita punya plus minus setengah akar 3. Karena biasanya kalian bingung, akar 3 per 2 apa tuh nih? Nah, jadi setengah akar 3 itu sama aja akar 3 per 2 ya. Oke, kita punya Y-nya ini. Berarti kita punya ada 2Y di sini, yaitu saat Y-nya sama dengan akar 3 per 2 dan saat Y-nya sama dengan minus akar 3 per 2. Kemudian kita kembalikan ke bentuk trigonometrinya.
kita punya bentuk trigonometrinya y-nya sama dengan apa? Cos 3x. Maka Umi punya cos 3x sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Ya, atau setengah akar 3. Kemudian di sini Umi punya cos 3x sama dengan negatif akar 3 per 2 atau negatif setengah akar 3. Nah, maka di sini kita punya banyak solusi ya. Untuk yang cos akar 3 per 2, cos 3x sama dengan positif akar 3 per 2, kita punya solusinya ada di K1 dan juga K4. Ya, ada di dua itu. Kemudian untuk yang cos 3x sama dengan negatif akar 3 per 2, kita punya solusinya ada di K2 dan juga K3. Jadi kita punya 4 solusi. Nah, kemudian di sini sama kayak tadi, kita harus cari setengah akar 3 itu untuk cos dia di berapa? Oh, ternyata di 30 derajat. Berarti di kuadran 1 dia punya cos 3x sama dengan cos 30 derajat. Yang artinya berdasarkan tabel kita punya X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Atau kita punya 30 derajat dibagi 3 yaitu 10 derajat ditambah 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. K kali 120 derajat. Kemudian yang di kuadran 4, Umi punya cos 3x sama dengan cos 360 derajat dikurangi 30 derajat. Maka kita punya 330 derajat. Yang artinya Umi punya di sini solusinya X sama dengan 330 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Maka Umi punya X-nya adalah 110 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke, lanjut. Di kuadran 2, kita punya solusinya cos 3x sama dengan tadi setengah akar 3 itu kan 30 derajat ya, berarti 180 dikurangi 30. Kita punya 150, berarti 150 derajat di sini. Sehingga Umi punya X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Maka Umi punya 15 bagi 3, 50 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kemudian di K3 Umi punya cos 3x sama dengan 180 derajat tambah 30 cos 120 derajat 210 ya, sering typing di pikiran Umi 210 tapi ketulisnya 120. Oke, 210 derajat dari 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Lalu Umi punya solusinya X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Maka Umi punya di sini 70 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, sekarang tinggal kita cari dengan mengatur nilai K-nya. Oke. Untuk K sama dengan 0, urut dari yang kuadran 1 ya. Kita punya X-nya sama dengan 10 derajat. Ya, kita punya X-nya 10 derajat. Yang di K4, oke, di K2 dulu deh. Yang di K2 kita punya X-nya 50 derajat. Kemudian di K3 kita punya X-nya 70 derajat. Di K4 kita punya X-nya 110 derajat. Next, lanjut untuk K sama dengan 1. Umi punya 10 derajat tambah 120 derajat, yaitu 130 derajat. Kemudian di kuadran 2 Umi punya 50 ditambah 120, Umi punya 170 derajat. Kemudian di kuadran 3 Umi punya 70 tambah 120, kita punya
190 derajat. Kemudian Umi punya 110 ditambah 120, Umi punya 230 derajat ya. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 2, berarti kita tambah 240. Nah, di sini X-nya sama dengan yang di kuadran 1, 10 derajat tambah 240, 250 derajat. Kemudian di kuadran 2 kita punya 50 derajat tambah 240 derajat, kita punya 290 derajat. Nah, terus karena ini masih memenuhi ya, makanya Umi melanjutkan, kan batasnya 360 derajat, jadi masih memenuhi. X batasnya perhatikan, dia sampai 360 derajat. Nah, kemudian kita punya X-nya yang ketiga 70 derajat tambah 240 derajat, maka Umi punya 300 ya, 310 derajat ya. 310 derajat. Kemudian Umi punya lagi di kuadran 4, ini ditambah 240 tambah 110, kita punya X-nya sama dengan 350 derajat. Oke. Oke, masih memenuhi ya. Ini masih memenuhi, kita lanjut ke K sama dengan 3. Pokoknya sampai nggak memenuhi. Kami punya ini X-nya kita punya 370 derajat. Nah, ini udah mulai nggak memenuhi nih, yang untuk K sama dengan 3. Kemudian yang ini kita punya 410 ya. 410 derajat. Kemudian yang ini pasti melebihi, kita punya 430 derajat. Kemudian yang ini kita punya pasti melebihi banget, ini mah 460 derajat. Oke, berarti yang di kuadran 3 nggak ada yang memenuhi. Ini semua TM. Ya, yang ini TM. Oke, sekarang di sini ditanya berapa anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi kita tinggal hitung yang memenuhi aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masih memenuhi, 12. Oke, mepet banget ya 350 derajat ya. Nah, maka kita punya 12 banyaknya solusi dari penyelesaian 4 cos kuadrat 3x min 3 sama dengan 0. Jadi banyaknya himpunan, banyaknya solusi ini ya, bukan banyak himpunannya. Banyaknya anggota itu adalah 12 anggota. Oh, nggak ada, berarti yang E ini 12. Oke, kita punya 12 anggota. Ya, ini 12. Jadi seperti itu caranya. Nggak panjang ya, sampai capek. Oke, ya jadi itu cara cari solusinya. Sebenarnya gampang, cuman telaten dan teliti aja. Oke, kenapa di sini Umi nggak ke negatif? Karena udah jelas dia X-nya lebih dari sama dengan 0, jadi ketika Umi kurangkan dengan sesuatu yang negatif, dia bakalan negatif. Ya, apalagi di sini kita punya 120 derajat ya, dia lebih dari semuanya, lebih dari 50, lebih dari 70, dan lebih dari 110. Jadi dia pasti negatif ketika kali negatif 1. Jadi biasanya kita dapat feeling kok nentuin K-nya itu berapa kalau sering ngerjain soal. Oke, next. Soal selanjutnya. Oke, ini juga mulia. Ya, tan kuadrat theta sama dengan negatif 3. Sebenarnya ini bisa loh dikerjain sendiri. The solution of tan kuadrat theta ini kurang 3 sama dengan 0 adalah kita punya tan kuadrat theta min 3 sama dengan 0. Maka pertama langkahnya kita buat Y-nya sama dengan tan theta. Kemudian Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Kita buat Y kuadrat sama dengan 3. Kemudian Y-nya sama dengan plus minus akar 3.
Oke, maka kita punya tan theta sama dengan positif akar 3 dan tan theta sama dengan negatif akar 3 ya. Jadi kita punya dua solusi yaitu tan theta sama dengan positif akar 3. Yang kedua di sini kita punya tan theta sama dengan negatif akar 3. Nah, kita cari satu-satu solusinya. Oke. Untuk yang positif akar 3 dulu deh. Kita punya solusinya ada di kuadran berapa? Yaitu positif ada di kuadran 1 ya, 60 derajat. Jika 1 sama kita punya, dia juga punya solusi jika 3. Tapi kalau ini tan, ingat kalau tan spesial ya. Umi bisa cari meskipun dia ada solusinya yang positif jika 1 dan K3, Umi boleh pilih salah satu karena Umi punya indeksnya tan adalah 180 derajat. Hampir aja Umi terkecoh. Oke, berarti kita cari di K1 aja. Kemudian untuk yang negatif kita cari di K2 aja. Itu hanya berlaku untuk tan ya. Boleh milih salah satu. Nah, ini berarti kita punya tan theta sama dengan akar 3 tadi tan 60 ya. Kemudian yang ini kita punya tan theta sama dengan tan, oke, kita punya rumus di angka K2, kita punya 180 derajat dikurangi alfa, alfanya 60 derajat, berarti kita punya 120 derajat. Nah, maka kita punya seperti ini. Artinya tetanya apa? Tetanya sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Yang ini juga sama, theta sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Lalu kita akan bermain-main dengan nilai K. Jadi akan menjelaskan kenapa sih nih kalau misal di tan kok kita nggak perlu cek yang K3. Nah, perhatikan kalau Umi punya K-nya sama dengan 0, malah kita punya tetanya adalah 60 derajat. Tapi kalau Umi ganti K-nya sama dengan 1, maka kita punya tetanya adalah 180 derajat ditambah 60 derajat, yaitu 240 derajat. Ini sama kayak kalau kita nyari tan di K3 yang hasilnya positif akar 3, juga dapatnya pasti 240 derajat. Jadi dengan mengganti K, kita sudah dapat solusi di K3 juga. Nah, meskipun kita pakai solusi umumnya di K1, tapi dengan mengganti nilai K-nya, kita dapat dia di K3. Lanjut, untuk K sama dengan 2, ini kan masih memenuhi nih, karena kita kan punya, ini memenuhi, kita punya bahwa batasnya 360 derajat. Untuk K sama dengan 2, tetanya sama dengan tambah 180 derajat lagi, kita punya lebih nih kayaknya, 400-an, 420 derajat. Ya. Nah, ini sudah nggak memenuhi. Oke. Terus kalau negatif ya otomatis nggak memenuhi juga ya. Karena kalau negatif pasti ke arah negatif, sedangkan batasnya 0. Nah, di sini kita punya tetanya 120 derajat ditambah K kali 180 derajat, maka Umi punya untuk K sama dengan 0. Tetanya 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, tetanya adalah di kuadran 4, yaitu, iya benar, di kuadran 4 kita punya 180 derajat ditambah 120 derajat, Umi punya 300 derajat. Oke, maka kita punya di kuadran di K sama dengan 2, kita punya dia nggak berlaku lagi. 480 derajat. Oke, nggak berlaku ya. Jadi kita punya ini memenuhi, yang terakhir nggak memenuhi. Oke, berarti solusinya yang mana? Yang memenuhi aja. Kita punya 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan juga 300 derajat. Jadi kalau Umi punya solusi seperti ini,
60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, 300 derajat. Ini adalah solusi dari tan kuadrat theta dikurangi 3 sama dengan 0. Oke. Ya. Bisa dipahami ya, cukup gampang ya. Lebih gampang kan dari yang video pertama. Oke, next soal selanjutnya. Nah, sekarang Umi ganti soalnya. Tadi kan kita nyari apa namanya? Umi kasih fungsi, nyari himpunan penyelesaiannya. Umi kasih himpunan penyelesaiannya, tolong dong cariin fungsinya yang mana. Baru aja kita bahas. Jadi diketahui himpunan 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat merupakan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan untuk alfanya adalah 0 sampai 360 derajat. Dari persamaan yang mana? Teng. Iya, benar sekali. Barusan kita kerjain dari persamaan tan kuadrat A sama min 3 sama dengan A 0. Jadi ini kalau Umi balik, soalnya kalau Umi balik, Umi ganti soalnya, yaitu himpunannya yang Umi paparkan, kemudian dicari apa namanya persamaan trigonometrinya, kita udah bisa, yaitu dengan masukin aja nilainya. Misal Umi punya nih tan 60 derajat itu kan positif akar 3. Tapi kalau Umi masukin tan 240 derajat atau tan 120 derajat ke sini kan hasilnya negatif akar 3 nih. Berarti A nggak memenuhi dong. Nah, kemudian kalau yang B kita punya ini kan cos A sama dengan 1/2 ya. Nah, maka kita cek cos 60 derajat setengah betul nggak? Nah, cos 60 derajat benar setengah. Tapi cos 120 derajat setengah betul nggak? Enggak, karena cos di kuadrat 2 nilainya negatif. Maka nomor yang B juga salah. Persamaan yang B juga salah. Kemudian yang D, kita punya sin A itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kita untuk 60 derajat benar setengah akar 3 sin ya. Cuman untuk yang 120 derajat juga benar setengah akar 3. Tapi untuk yang 240 derajat kita punya sin di kuadrat 3 negatif ya. Jadi nggak benar. Jadi untuk A, B, dan C pernyataannya salah. Yang benar A, B, dan D pernyataannya salah. Yang benar adalah C. Sekarang kalau Umi punya soal seperti ini. Tolong cari solusi dari tan kuadrat A ya plus 3 sama dengan 0. Oke. Maka Umi akan mendapatkan bentuk tan kuadrat A sama dengan negatif 3. Kira-kira ada nggak solusi bilangan yang kita kuadratkan tapi hasilnya negatif? Nggak ada kan? Nah, maka ini adalah pertanyaan jebakan. Ini hasilnya adalah no solution. Karena kita nggak akan pernah dapat bilangan real yang kita kuadratkan hasilnya negatif. No solution. Jadi kalau Umi tanya, kan kuadrat A ditambah 3 sama dengan 0, solusinya apa? Maka kita nggak akan dapat solusinya karena dia tan kuadrat A sama dengan negatif 3. Nah, dengan kita punya bilangan real kalau dikuadratkan nggak mungkin negatif. Next. Oke, ini kayaknya kalau udah sampai sini ini udah hawa-hawa tutup karena kita udah bahas tan, cos, sekarang sin. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini apa yang harus Umi lakukan. Iya, betul sekali. Pertama, misalkan y-nya sama dengan berapa? Sin, ya, sin berapa? Sin 2x. Kemudian Umi akan ubah bentuk ini menjadi 2y kuadrat min 7y plus 3 sama dengan 0. Kemudian akan Umi faktorkan. Perhatikan di sini. Umi punya 2y, Umi punya y, kemudian Umi punya di sini Umi punya min 3 dan min 1. Kita punya min 1 kali min 3, positif 3. Kemudian 2 kali min 3 itu min 6. Terus kita kurang 1, min 6 dikurangi 1 itu min 7. Jadi ini kalau kalian kalikan, hasilnya 2y kuadrat min 7y plus 3. Oke? Nah, ini sama dengan 0, artinya apa? Kita punya 2y min 1 sama dengan 0,
atau Y-3 sama dengan 0. Dari 2Y-1 sama dengan 0, kita punya 2Y sama dengan 1, yang artinya Y sama dengan setengah. Dari Y-3 sama dengan 0, kita punya Y sama dengan 3. Kemudian kembalikan lagi ke rumus Y-nya, kita punya sin 2X sama dengan setengah, sin 2X sama dengan 3. Apa yang salah di sini? Ya, kita punya ini, Bung. Kita punya ini, Sobat Kemet. Min 1 kurang dari sama dengan sin alfa, kurang dari sama dengan 1 untuk setiap alfa. Artinya apa? Ini tidak bisa kita gunakan. Ini no solution. Sehingga yang bisa kita gunakan hanya sin 2X sama dengan setengah. Nah, dari sinilah sama kayak soal pertama tadi, maka Umi punya di kuadran berapa sin yang positif? Kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, di kuadran 1 apa? Kita punya sin 2X sama dengan sin yang hasilnya setengah, sin 30 derajat. Kemudian di kuadran 2 kita punya sin 2X sama dengan sin yang hasilnya setengah di kuadran 2, 180 derajat dikurangi 30 derajat, sin 150 derajat. Maka kita punya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2. Nah, ini adalah 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kemudian yang ini, Umi punya solusinya X adalah 150 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2, yang artinya Umi punya 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, setelah itu kita bermain-main dengan K. Untuk K sama dengan 0, untuk X di kuadran 1 kita punya dia sama dengan 15 derajat. Ya, kita punya ini. Sorry, jelek banget tulisan Umi. Ya, kita punya X-nya sama dengan 15 derajat. Kemudian, lihat batasnya di sini. Batasnya Y-nya 0 sampai Pi. Duh, Umi salah lagi. Ternyata batasnya pakai radian. Nanti kita ubah ke radian ya. Oke, Umi ubah dulu sekarang. Biar enak, Umi ubah sekarang. Dia ke radian. Oke, Afwan, tadi laptop Umi ngehang. Jadi baru diterusin, tulisannya tadi hilang semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi Umi salah pakai derajat ya, padahal di sini kita punya pakai radian ya. Jadi karena ini pakai radian, jadi Umi akan ulangi untuk K1 dan K2-nya kita tuliskan dalam radian. Jadi sin 2X itu sama dengan sin 30 itu pi per 6. Kemudian untuk yang di K2 sin 2X sama dengan sin pi dikurangi pi per 6. Berarti kita punya 6 kurang 1, 5 pi per 6. Oke, seperti itu. Jadi kita punya seperti ini. Kemudian Umi punya di sini X-nya sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2 pi dibagi 2. Kemudian di sini Umi punya X-nya sama dengan 5 pi per 6 ditambah K kali 2 pi dibagi 2. Maka Umi punya di sini pi per 12 ditambah K kali pi. Di sini Umi punya X-nya sama dengan 5 pi per 12 ditambah K kali pi. Oke. Ya. Apanya tadi, semoga ini nggak error lagi. Maka kita tinggal atur K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka Umi punya di kuadran pertama X-nya sama dengan pi per 12. Di kuadran kedua Umi punya X-nya sama dengan 5 pi per 12. Ini bukan 50 ya, ini 5 pi. Berarti tulisannya jelek banget. 5 pi. X-nya sama dengan 5 pi per 12.
Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, maka Umi punya di sini X-nya sama dengan Pi per 12 ditambah 12 per 12 Pi. Berarti Umi punya 13 Pi per 12. Tahu dari mana, Mi? Samain aja penyebutnya. Kan kita punya Pi per 12 ditambah Pi, kan? Berarti kita samain penyebutnya, berarti satu itu kita ganti 12 per 12. Nah, kemudian yang satunya lagi, berarti kita punya 12 ditambah 5, yaitu 17 Pi per 12. Nah, ini apakah masih? Nah, kita lihat 2 Pi itu kalau kita mau buat ke bentuk per 12, berarti Umi punya dia kita kalikan 12 atas bawah, berarti di atasnya 24 Pi per 12. Artinya untuk 13 sama 17 masih memenuhi. Kita cek selanjutnya Pi sama dengan 2. Maka Umi punya di sini X-nya sama dengan 25 Pi. 25 Pi per 12. Ya. Kemudian yang ini Umi punya 29 Pi per 12. Nah, yang ini baru nggak memenuhi. Jadi ini nggak memenuhi, ini nggak memenuhi. Karena udah lebih dari 24 Pi per 12. Oke, berarti kita punya yang memenuhi ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 sudut yang memenuhi, yaitu kita punya himpunan Pi per 12, 5 Pi per 12, 13 Pi per 12, dan 17 Pi per 12. Seperti ini. Nah, jadi kita punya himpunan-himpunannya itu adalah yang memenuhi aja yang kita tuliskan di dalam himpunan penyelesaian. Mudah kan? Oke, lebih gampang dari part 1 kayaknya. Oke, kayaknya ini bentar lagi soal terakhir. Oh, udah soal terakhir ternyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Coba Umi cek lagi, nggak ada soal baru. Oke, pas ya, soal terakhir. Semoga Allah mudahkan dan memberi hasil yang terbaik. Jazakumullah khairan dan nonton video ini. Semoga kalian besok dilancarkan, diberi hasil terbaik, dan diberi pencerahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup belajar bareng kita bahas soal hari ini dengan mengucap let's close our study by reciting Hamdalah and doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari Umi, mohon maaf apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan. Selamat SKS, afwan kemalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.